Celananya melorot dan ada seorang cewek pakai baju pembantu yang megang pemukul lalat. Lalu mulai mukul-mukul pantat si pelaku pakai pemukul lalat itu sambil bilang, "Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Sally Bercerita. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat walafiat." Kali ini kita akan bahas 4 kejadian misterius yang terjadi di sekitaran tahun 1980-an. Kamu akan dibuat bingung sama berita atau cerita kali ini. Siapin cemilan, duduk yang nyaman, yuk kita masuk ke ceritanya. Bayangin situasi ini, kamu lagi santai di teras rumah, sore-sore sambil ngopi, tiba-tiba pluk 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 pluk. Ada batu kecil-kecil jatuh di atas atap rumahmu. Kamu pikir, paling mangga jatuh atau kelelawar. Tapi semenit kemudian, pluk 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 pluk, brak 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 brak. Batu-batu itu makin banyak. Warnanya kemerahan kayak darah, kayak berdarah gitu. Dan anehnya, batu itu cuma jatuh di atas rumah kamu. Tetangga sebelah kanan kiri bersih, gak ada satupun batu yang kena ke halaman mereka. Ngeri gak? Nah, ini bukan cerita horor fiksi ya, ini beneran terjadi di dunia nyata. Tepatnya di tahun 1982 di sebuah desa kecil bernama Lalitpur di India. Kejadian ini sampai sekarang masih bikin para ilmuwan garuk-garuk kepala karena bener-bener gak masuk akal. Awalnya desa Lalitpur itu tenang banget. Sampai suatu hari di tahun 1982 ada satu keluarga yang dapat teror aneh di rumah mereka. Mulai dihujani batu-batu kecil, warnanya agak merah tua mirip warna darah kering. Oke, respon pertama orang-orang pasti gimana? Wah, ada orang iseng nih, ada yang sirik sama kita. Pemilik rumah langsung keluar dong, marah-marah, nyari siapa sih yang ngelempar. Tapi pas dilihat sepi, gak ada siapa-siapa. Besoknya kejadian lagi, besoknya lagi. Tambah parah, bukan cuma satu rumah, mulai nular ke beberapa rumah lain di desa itu. Tapi ingat ya, cuma rumah-rumah tertentu. Ibaratnya kalau rumah si A dihujani batu sampai rumahnya atapnya bolong-bolong, rumah si B yang jaraknya cuma selangkah di sebelahnya itu aman-aman tentram. Nggak kena sebutir batu pun. Kan mulai merinding ya. Gimana caranya ada hujan yang milih-milih kayak kurir paket lagi nyari alamat. Lama-lama warga desa mulai panik dan emosi. Ini udah bukan lagi keisengan biasa. Ini udah merusak fasilitas. Akhirnya mereka manggil polisi. Nah, polisi datang nih dengan rasa percaya diri yang tinggi. Mereka pikir, ini mah ulah komplotan remaja nakal atau orang yang mau bikin rusuh desa. Polisi langsung bikin barikade. Mereka ngepung rumah yang sering dilempar, terus dijaga 24 jam. Polisi-polisi ini melotot ke segala arah, siap menangkap siapapun yang tangannya udah kelihatan mau ngelempar batu. Tapi tahu nggak apa yang terjadi? Pas polisi lagi jaga ketat, tak bertak bertak, batu-batu itu tetap jatuh dari atas langit langsung di depan mata kepala polisi. Polisi langsung nyenterin pohon-pohon, nyari ke semak-semak, sampai naik ke area yang jauh lebih tinggi. Hasilnya, zong dong, gak ada manusia satupun di sana. Batu-batu itu kayak muncul begitu aja dari udara kosong di atas atap rumah warga. Polisi yang tadinya mau nangkep penjahat, malah pulang sambil gemeteran karena bingung mau nangkep siapa. Masa mau nangkep angin? Beritanya makin viral dong ya. Walaupun zaman dulu belum ada internet, tapi berita ini sampai ke telinga para ilmuwan dan ahli geologi di India. Mereka datang membawa peralatan lengkap. Para ilmuwan ini awalnya skeptis. Mereka bikin teori,
Oh, mungkin fenomena meteorologi. Ada angin puyuh kecil yang ngebawa batu-batu dari sungai terdekat, terus jatuh deh di sini. Atau teori kedua, ini ada aktivitas pergeseran lempeng bumi yang bikin batu-batu terlempar. Tapi teori mereka langsung patah pas warga nanya satu hal yang simpel banget. Pak ahli, kalau itu karena angin puyuh atau gempa, kenapa yang hancur cuma atap rumah saya, Pak? Kenapa halaman tetangga rumahnya itu kering-kering gak ada batu sama sekali, Pak? Dan para ilmuwan pun terdiam. Mereka nggak bisa jawab. Secara hukum fisika, kalau angin ngebawa material, jatuhnya pasti bakal menyebar ke satu area luas. Nggak mungkin fokus presisi cuma di atas satu objek rumah doang selama berminggu-minggu. Sampai akhirnya setelah beberapa minggu bikin teror dan bikin satu desa stres berat, fenomena hujan atau batu berdarah ini di Lalitpur ini tiba-tiba berhenti begitu saja tanpa alasan. Masyarakat setempat akhirnya coba bisa mengaitkan ini dengan hal-hal mistis atau kutukan karena sains sendiri angkat tangan. Sekarang coba deh kamu bayangin kalau posisi kamu yang ada di desa di tahun 1982, tiap malam mau tidur kamu harus dengar suara-suara tuk-tuk-tuk di atap, dan pas kamu keluar, kamu lihat batu-batu merah berdarah berceceran, tapi pas nongol ke rumah tetangga mereka lagi asyik aja nonton TV dengan tenang, sementara kamu panik sendiri. Bisa gila gak sih? Kalau menurut kamu sendiri gimana? Ini murni fenomena alam yang langka atau terdeteksi sains ulah pesulap super jenius yang lagi gabut? Atau emang ada kekuatan lain yang gak kasat mata? Pernah gak sih kamu ngebayangin ada satu kelompok penjahat yang kerjaannya bukan cuma neror satu orang, tapi neror seluruh negara? Ngejek polisi lewat surat di media massa, bikin perusahaan-perusahaan raksasa hampir bangkrut. Terus pas polisi udah frustrasi tingkat dewa, mereka tiba-tiba bilang, kami bosan, kami maafkan kalian, lalu hilang begitu saja sampai sekarang. Gila kan? Ini bukan plot film Hollywood atau anime detektif ya. Ini beneran terjadi di Jepang antara tahun 84 sampai 85. Pelakunya adalah sebuah komplotan misterius yang menamakan diri mereka The Monster with 21 Faces atau monster dengan 21 wajah. Dan target mereka perusahaan permen favorit anak-anak di Jepang. Gimana caranya mereka sukses bikin satu negara Jepang panik massal dan nangis berjamaah? Semua kegilaan ini dimulai tanggal 18 Maret 1984 ya. Malam-malam CEO-nya perusahaan permen raksasa Glico. Kamu tahu kan permen atau stick Pocky yang terkenal itu? Nah, itu salah satu produk mereka. Tiba-tiba diculik dari rumahnya oleh dua orang bertopeng yang bawa senjata. Polisi langsung gempar dong. Tapi anehnya beberapa hari kemudian, si CEO ini tuh berhasil meloloskan diri dari gudang tempat dia disekap. Nah, polisi mikir dong, oh ya udah, syukurlah korbannya selamat, kasus selesai. Tapi ternyata itu baru babak pemanasan. Nggak lama setelah penculikan itu, kantor Glico dikirimi surat isinya ancaman kalau kelompok monster ini sudah menaruh racun sianida di dalam produk-produk permen Glico yang beredar di supermarket. Bisa-bisanya ya, bayangin gimana paniknya masyarakat. Ini permen yang tiap hari dimakan anak-anak loh. Pihak supermarket langsung narik jutaan bungkus permen dari rak-rak toko. Saham Glico langsung anjlok drastis, perusahaan rugi jutaan dolar dan ratusan karyawan terpaksa di PHK. Jepang bener-bener chaos saat itu. Yang bikin polisi makin emosi dan ngerasa dihina adalah kelompok monster ini hobi banget ngirim surat ke media massa dan polisi, dan dengan gaya bahasanya itu loh ya ampun ngejek banget. Mereka sempat mengirim surat ke polisi yang isinya gini ya, Dear
para polisi yang bodoh. Kenapa kalian gak bisa nangkep kami? Kalian tuh kayak gak punya keterampilan kayak tukang becus ya. Kalau kalian mau tahu, kami kasihan sama kalian. Mau kami kasih bocoran gak? Kan kurang ajar banget ya. Polisi Jepang yang terkenal pinter dan disiplin dibikin kayak anak bawang yang lagi diponcok. Ngerasa udah puas ngacak-ngacak Glico, kelompok ini bosan. Mereka mengirim surat lagi bilang kalau Glico udah dimaafkan dan mereka mindahin target ke perusahaan makanan lain, salah satunya Morinaga. Modusnya sama, mereka ngancem udah narik produk Morinaga di toko, diisi cyanida terus dikembalikan lagi ke rak supermarket. Tapi kali ini mereka agak baik. Di kotak permen yang udah diracun itu mereka tempelin stiker bertuliskan bahaya, mengandung racun, jangan dimakan. Gila gak tuh? Mereka kayak lagi main game kucing-kucingan sama aparat hukum. Mereka pengen nunjukin ke seluruh dunia kalau mereka bisa menyusup kemana aja tanpa ketahuan. Karena tekanan dari masyarakat dan media sudah gila-gilaan, ada seorang kepala polisi ya di wilayah bernama Shoji Yamamoto. Beliau ini ngerasa gagal total dan malu luar biasa karena gak bisa nangkep kelompok ini. Saking frustrasinya dan ngerasa harga dirinya hancur sebagai polisi. Pada bulan Agustus tahun 85, Shoji Yamamoto nekat mengakhiri hidupnya guys. Dengan cara membakar Jerry. Tragis banget ya. Tapi tahu nggak apa yang bikin kita makin elus-elus dada dan emosi sama kelompok monster ini? Begitu mendengar kabar kepala polisi itu tewas, kelompok monster dengan 21 wajah ini malah ngirim surat terakhir mereka ke media. Bukannya tobat, mereka malah bilang gini, Yamamoto mati. Kayak laki-laki. Kami memutuskan untuk memberikan belasungkawa. Kami memutuskan untuk berhenti melukai perusahaan makanan lagi. Kalau kami harus neror, gak bakal ada habisnya. Kami adalah orang jahat. Itu berarti kami punya hal lain yang harus dilakukan selain neror perusahaan. Menyenangkan sekali ya, hidup sebagai orang jahat. Selamat tinggal. Dan setelah surat itu terbit, mereka benar-benar hilang, bak ditelan bumi. Sampai detik ini gak ada satupun orang yang tahu siapa sih sebenarnya si monster with 21 faces ini. Apakah mereka itu mantan karyawan yang dendam? Apakah mereka komplotan mafia Yakuza? Atau cuma sekelompok psikopat jenius yang pengen lihat dunia kacau? Gak ada yang tahu ya. Kasus ini tuh udah kadaluarsa secara hukum di Jepang. Dan identitas mereka terkubur selamanya jadi misteri terbesar abad ini. Coba deh, bayangin kalau kamu hidup di Jepang masa itu ya. Mau beli cemilan di toko aja harus taruhan nyawa. Takut kena cyanida lah, takut kena racun apalah ya. Bikin stres gak sih? Bikin stres banget dong. Aduh, menurut kamu motif asli kelompok ini tuh sebenarnya apa sih? Cuma uang, dendam, atau emang murni gabut aja? Ya pengen ngetrol satu-satu negara gitulah ya. Terus pendapat kalian coba tulis di kolom komentar ya tentang kejadian kali ini. Ada satu teka-teki yang sengaja ditaruh di depan hidung, tapi kamu gak akan pernah bisa mecahinnya. Bukan karena kamu kurang pintar ya, tapi karena si pembuatnya itu emang sengaja bikin itu buat ngerjain dunia. Ini kisah tentang sebuah patung di markas rahasia paling terkenal di dunia, yaitu CIA, namanya patung Kryptos. Bayangin kamu lagi jalan-jalan di halaman kantor pusat CIA di Virginia, Amerika Serikat. Di situ ada sebuah patung logam raksasa berbentuk huruf S yang meliuk-liuk ya. Kelihatannya sih keren, artistik, tapi kalau kamu perhatiin lebih teliti, permukaan patung itu penuh sama ukiran huruf-huruf acak yang gak ada artinya. Kelihatannya sih cuma kayak dekorasi kan, padahal ini adalah salah satu kode rahasia paling sulit yang pernah dibuat manusia.
Dan yang paling gila, kode ini masih belum terpecahkan sampai detik ini. Jadi di tahun 1989 CIA minta seorang seniman bernama Jim Sanborn buat bikin karya seni di markas mereka. Tapi Jim ini bukan seniman biasa loh. Dia terobsesi sama kriptografi atau ilmu sandi. Jim pun bikin patung kriptos itu ya. Dia bilang di dalam patung ini ada pesan rahasia yang tersembunyi. Tentu saja para ahli sandi di CIA yang kerjaannya tiap hari mecahin kode rahasia negara musuh langsung ngerasa tertantang dong. Mereka mikir, gampang lah, cuma kode buat seniman. Hasilnya, mereka cuma bisa mecahin 3 dari 4 bagian kode tersebut. 3 bagian pertamanya itu berhasil dipecahin dalam beberapa tahun. Isinya puitis, filosofis tentang sejarah dan rahasia. Semua orang seneng, wah dikit lagi nih bagian terakhirnya bakal kebuka. Tapi sampai 30 tahun lebih berlalu, bagian keempat atau yang disebut K4 itu belum bisa dipecahin sama siapapun. Yang bikin emosi tuh kayak gini ya, K4 ini cuma terdiri dari 97 karakter. Pendek banget kan? Tapi biarpun udah dikasih superkomputer tercanggih, biarpun sudah diotak-atik sama jenius matematika dari seluruh dunia, tetap aja hasilnya nihil. Para pakar sandi ini udah kayak orang gila. Mereka nyoba berbagai macam teknik kriptografi dari yang klasik sampai teknik AI paling modern. Tapi K4 tetap bungkam ya. Jim Sanborn, si pembuatnya, sekarang sudah tua. Dia bilang ada beberapa orang yang sudah hampir mendekati jawaban, tapi belum ada yang benar-benar pas. Bayangin deh ya, rasanya kayak dikasih kunci brankas yang isinya harta karun, tapi kuncinya cuma muter-muter doang. Gak pernah bisa dibuka. Apakah hasilnya pengakuan dosa, koordinat rahasia, atau malah cuma lelucon yang ngetawain orang yang kepo? Banyak teori konspirasi yang bilang kalau sebenarnya kode ini gak bisa dipecahin karena Jim Sanborn emang gak bikin kunci jawabannya. Jadi ini bukan teka-teki tapi eksperimen sosial buat lihat gimana orang-orang termasuk CIA terobsesi ngejar sesuatu yang mungkin gak ada isinya. Atau jangan-jangan isinya memang rahasia negara yang paling sensitif, makanya CIA juga pura-pura gak bisa mecahin padahal udah tahu. Jujur deh, kalau kamu dikasih waktu seumur hidup buat mecahin kode itu ya, kamu bakal kepikiran terus gak sih? Atau kamu bakalan milih bodo amat mereka karena curiga gitu kan? Isinya cuma April Mop dari si senimannya. Coba bayangin K4 ini cuma 97 huruf. Kalau kamu dikasih kesempatan buat nebak satu kalimat apa yang kira-kira tersembunyi di balik sandi yang bikin orang-orang itu bingung, sekalipun itu orang terpintar di dunia ya. Ini frustasi selama puluhan tahun ya. Tulis teori liar kamu ya untuk kejadian misterius ini. Menarik nih ya. Kamu lagi asik nonton TV di rumah, malam-malam suasananya lagi tenang banget, tiba-tiba layarnya nge-glitch. Suaranya berubah ya, jadi bising dan muncul muka orang pakai topeng aneh sambil ketawa-ketawa histeris kayak orang gila. Pasti langsung merinding dong. Terus buru-buru matiin tuh TV, minimal ya ganti channel kan. Ini bukan skenario film horor, apalagi analog horor yang sering kamu lihat di TikTok atau YouTube zaman sekarang. Kejadian ini beneran menimpa ribuan warga Chicago, Amerika Serikat pada tanggal 22 November 1987. Sampai detik ini kejadian itu dicatat sebagai kasus pembajakan siaran televisi paling nekat, paling aneh, dan paling misterius dalam sejarah. Pelakunya nggak pernah tertangkap. Sini, aku ceritain ya gimana gilanya malam itu yang bikin badan netizen Amerika Serikat sampai turun tangan, tapi tetap berakhir zonk.
Malam itu sekitar jam 9 malam, stasiun TV WGN TV lagi nyarin berita olahraga. Kayak biasanya ya, presenternya lagi seru ngomongin pertandingan American football. Tiba-tiba, bes, layar TV langsung hitam selama beberapa detik. Pas gambarnya muncul lagi, pembawa beritanya udah hilang, digantikan sama sesosok orang yang pakai topeng Max Headroom ya. Itu loh karakter AI fiksi yang hits banget di tahun 80-an, mukanya agak kotak dan rambutnya pirang klimis. Di video itu, si pelaku berdiri di depan latar belakang selembar seng besar yang diputar-putar manual. Suaranya cuma dengungan bising yang ganggu banget. Dan dia cuma goyang-goyang ya. Aneh banget lah, badannya cuma goyang-goyang selama sekitar 30 detik. Untungnya teknisi stasiun TV langsung sigap mindahin frekuensi siaran, jadi pembajakan itu bisa dihentikan. Si presenter beritanya juga muncul lagi di layar sambil muka bingung dan bilang, "Wow, kalau kalian bingung apa yang baru terjadi, sama, saya juga." Oke, kru TV mikir masalahnya udah selesai. Mereka pikir itu cuma gangguan sinyal atau ulah hacker amatir, tapi ternyata si pembajak lagi nyiapin gelombang kedua yang jauh lebih gila lagi. 2 jam kemudian, sekitaran jam 11 malam di stasiun TV yang berbeda namanya WTTW TV lagi muter film Doctor Who. Ribuan orang lagi fokus nonton di kamar mereka masing-masing dan boom, si topeng Max Headroom itu balik lagi. Tapi kali ini audio atau suaranya kedengeran jelas banget. Video kedua ini bener-bener definisi absurd yang bikin dahi berkerut. Si pelaku ngomongnya ngelantur lah, gak jelas ya. Dia ngetawain pembawa berita yang dia bajak sebelumnya. Dia nyanyi-nyanyi lagu tema kartun. Terus dia pamer sarung tangan rajut sambil bilang, "Kembaran aku pakai yang satunya lagi." Belum selesai sampai di situ keanehannya, tiba-tiba yaps, kamera ngezoom ya keluar. Ternyata si pelaku ini posisinya lagi nunduk. Celananya melorot dan ada seorang cewek pakai baju pembantu yang megang pemukul lalat. Lalu mulai mukul-mukul pantat si pelaku pakai pemukul lalat itu sambil bilang, "Sini, tak lalerin." Maksudnya diusir lalernya. Habis adegan absurd bin ajaib itu ya, layarnya langsung mati dan siaran Doctor Who balik lagi. Total pembajakannya cuma 90 detik, tapi dampaknya satu kota Chicago langsung geger. Besok paginya kasus ini langsung jadi berita utama di seluruh Amerika. Semua orang emosi dan nanya, kok bisa sih sistem keamanan TV nasional dijebol segampang itu? Masalahnya gini ya, buat kamu yang belum tahu, membajak siaran TV di tahun 80-an itu susah banget. Kamu nggak bisa cuma modal laptop dan koneksi wifi kayak sekarang. Si pelaku harus punya alat pemancar sinyal raksasa ya, harganya mahal banget. Ditaruh di tempat yang tinggi kayak puncak bukit atau atap gedung. Dan dia harus bisa nembakin sinyal yang kekuatannya lebih besar daripada sinyal milik stasiun TV resmi supaya frekuensinya bisa ketutup oleh sinyalnya dia. Artinya si pelaku ini bukan orang sembarangan ya. Dia pasti orang yang paham banget soal teknik elektro atau orang dalam industri penyiaran. Pemerintah Amerika sampai nurunin FBI dan FCC, Badan Komunikasi Federal, buat nyari pelakunya. Rumah-rumah di sekitar Chicago dirazia. Komunitas pecinta radio dicurigai, tapi ya hasilnya nihil. Gak ada satupun petunjuk yang mengarah ke si pelaku ini. Sekarang udah hampir 40 tahun ya berlalu sejak malam aneh itu.
Teori di internet udah ribuan jumlahnya. Ada yang bilang itu ulah dua bersaudara yang gabut, ada yang bilang itu eksperimen sosial, bahkan ada yang bilang itu pesan tersembunyi dari kelompok rahasia. Tapi karena pelakunya nggak pernah ketangkap dan nggak pernah sombong ngaku di media, misteri ini terkubur bareng era 80-an. Si pelaku sukses melakukan kejahatan sempurna cuma buat masuk TV selama 90 detik. Pamer pantat dipukul-pukul sama pemukul lalat, terus ya hilang selamanya. Bener-bener niat banget ya gabutnya. Kalau menurut kamu, apa sih motif si pelaku ini ya? Dia tuh pengen terkenal, emang jenius, atau kurang kerjaan ya? Atau emang ada pesan rahasia yang kita nggak pahami? Oke, itulah guys ya, 4 cerita nyata yang misterius pernah terjadi di tahun 80-an. Coba cerita mana yang pernah kalian denger? Yuk kita diskusikan di kolom komentar. Kalau kamu suka sama konten ini, like videonya, share juga ke teman-teman kamu yang suka cerita model misteri seperti ini. Jangan lupa follow supaya kamu gak ketinggalan video terbaru aku. Stay safe ya teman-teman. See you on my next video. Bye-bye.